Sebelum ke audiens mungkin Prima bisa jelasin soal produksinya. Oke, aku sedikit tentang Yayasan Kampung Halaman. Yayasan Kampung Halaman ini berbasis di Jogja ya teman-teman, dan dia memang fokusnya, kira-kira dia sekarang ada di tahun 10 menjelang 11. Fokusnya sebetulnya memang memotret kehidupan remaja non urban, terutama remaja perempuan gitu. Makanya kenapa pilihan dari lokasi atau anjuran lokasi ke Henny itu berangkatnya dari situ gitu. Jadi Kampung Halaman biasa bekerja dengan sejumlah yang mereka istilahkan sebagai kawasan dampingan, antara lain di beberapa titik yang seperti Kalidupa ini gitu. Nah, aku bantuin sebetulnya lebih kayak teman kerja lah ya gitu, maksudnya karena yang aku sangat apresiasi dari Kampung Halaman, mereka tuh sejak 10 tahun yang lalu pun sudah menyadari soal fungsi medium audiovisual dalam konteks pendidikan gitu, yang pinginnya sih tetap ada storytelling gitu. Nah jadi kayak aku, Henny dan Dian dari Kampung Halaman itu sebetulnya kita udah saling lama kenal gitu, dan aku tuh tentunya berangkat dari non dokumenter bahkan sebetulnya, jadi lebih ke fiksi gitu. Dan pada saat aku mulai kerja dengan Kampung Halaman, aku melihat cara yang lain soal penceritaan, soal storytelling gitu. Dimanapun cerita itu buatku itu pasti soal manusia. Bedanya ada yang kita create, itulah mungkin fiksi, itu pun tetap berbasis karakter yang sebenarnya sebetulnya gitu kan. Atau memang kita mencari subjeknya gitu, yang memang punya potensi bercerita gitu. Nah, kenapa sama Henny waktu itu? Aku ingat banget awalnya memang Kampung Halaman pengen bikin dokumenter yang agak lebih panjang gitu, memotret kehidupan remaja di kawasan yang kita tidak banyak kenal, kayak Kalidupa gitu ya. Nah, dan aku sama dia tuh langsung kepikiran tuh kita sama Henny aja gitu. Pertama, kita sangat ingin mengeksplor narasi tentang anak perempuan dari point of view sutradara perempuan juga gitu kan. Dan kemudian sebelumnya itu kami kerja barengan, aku ketemu sama Henny ini pertama kali ada proyek youth camp pada saat itu ya Henny. Dan di situ aku juga melihat nih, wah Henny ini lumayan yang militan nih gitu kalau nongkrongin anak-anak yang sama sekali belum tahu medium audiovisual. Dan entah kenapa Henny sama aku tuh sama ya, jadi kita tuh selalu kecemplung menghandle subjek-subjek yang agak unik gitu. Jadi kayak timnya Henny juga waktu itu ada yang dari Kalidupa juga ya, si Rusdin itu kan. Itu tuh beneran ditongkrongin sampai filmnya jadi gitu. Dan yang maksud kami filmnya jadi itu, approach kami biasanya memang kita harus menggali cerita dari si subjeknya sendiri gitu. Ini sekedar backstory aja gitu. Karakternya Henny itu seunik, ya memang di Kalidupa pun sampai sekarang orang tahunya dia tuh bukan transgender ya, tapi apa ya, penyanyi dangdut lah ya gitu si Rusdin ini gitu. Jadi paling nggak tuh waktu itu ada modal dasarnya Henny, kita lihat oh dia kurang lebih udah pernah bersentuhan sama karakter dari kawasan Wakatobi Kalidupa ini gitu. Nah kemudian juga aku sama dia melihat ya, karena kan gitu ya, kalau dokumenter tuh kan kita ya gini deh, fiksi aja tuh banyak hal yang kita nggak bisa prediksi, mau bergaya-gaya kita bilang oh ya nih gue lagi preps gitu, mau sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya tetap aja ada yang melenceng gitu kan, apalagi dokumenter. Nah jadi waktu di awal itu sebetulnya aku ingat banget pitch-nya adalah mencari satu karakter, bukan hanya unik ya, kalau unik udah jelas, nah kalau nggak unik kan tentunya males lah kita ceritain di film. Dia ini sebetulnya punya kemauan dan aspirasi untuk masuk ke perguruan tinggi gitu kan ya. Dan kebenaran keluarganya Ona ini bahkan untuk kawasan Kalidupa pun termasuk yang golongan miskin kan, yang paling miskin di kawasan itu gitu. Jadi aku, Dian, dan waktu itu Ipong Sam pertama kali kami kesana, ya terusan untuk memastikan ya ini ntar syuting bolak-balik kesini tuh rada aman, karena kalau kita yang di kota besar ini cuma dikasih taunya oh ini Kalidupa gitu ya, listriknya cuma ada dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi gitu kan, jangan terlalu ngarep sinyal apa gini gitu kan ya, terbangnya saat mampir Makassar dulu, dari Makassar ke Kendari, habis itu naik kapal lagi, pokoknya lebih kayak gitulah gitu. Dan di situ aku sama dia makin yakin ini sebetulnya pilihan subjeknya Henny ini udah benar gitu, maksudnya kita melihat karakter keluarga yang memang tidak pernah berhenti bekerja, baik ayah maupun ibunya. Jadi beneran yang day to day-nya tuh kerja terus gitu, entah ngurusin kambing, entah ngurusin kebun ya. Tapi kalau kita tanya, ini maunya ujungnya di mana sih?
mereka bilang pendidikan anak gitu ya, buat kita tuh ini sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi memang kalau ya mungkin tetangga-tetangganya udah nggak punya prioritas itu gitu, yang penting udah punya rumah gitu, anak kalau bisa kerja segala macam, ini tidak seperti itu gitu. Kurang lebih pemilihan subjeknya itu sih, cuman memang ya lumayan ya, ini kan kira-kira kita 2 tahunan ada ya, 2,5 tahunan gitu. Itu hampir setiap kali Henny pergi, ya tentunya kan ada pertimbangan cuaca di sana seperti apa dan segala macam. Ya memang resikonya dokumenter kayak gitu, kita nggak pernah tahu ada development apa nih setiap kali Henny syuting gitu. Tapi pokoknya kita tahu, aku sama Dian itu sangat tahu Henny itu punya talent sangat besar untuk masuk ke dalam kehidupan subjek gitu, sampai subjek itu bisa merasa nyaman meskipun kameranya nyala, dan itu kan penting. Nah yang paling mengejutkan kejutan pertama itu waktu tiba-tiba dia ada kista gitu kan. Terus aku belum lihat tuh visualnya kayak apa gitu kan, segede apa sih kistanya, cuma sebenarnya ya ampun gitu ya, ternyata segitu gitu. Kemudian tentunya ada urusan kekerasan seksual ini tadi, dan mungkin tadi sedikit background aja, itu diskusi antar kita pun sempat lama ya Hen ya, karena ini soal etika apalah segala macam gitu. Jadi dari Henny, dan Henny sangat protektif terhadap subjek tentunya, dan kita sangat respect itu. Karena Henny sangat takut memanipulasi subjek itu, kepercayaan subjek. Itu sempat tuh ada yang aku sama dia tuh juga agak aduh, nanti deh kita berdua lagi ngobrolin sama Henny gitu kan ya, karena ini kita ngomongin 3 orang yang keras kepalanya beda-beda versi jadi kan Henny tuh sempet banget yang sangat-sangat aduh ini ntar dulu deh gitu, kita simpen dulu info soal ini. Tapi kemudian Henny dapat undangan di Yamagata, dan dari situ tuh strukturnya itu beneran berubah sama sekali gitu, makanya isu ini akhirnya jadinya keluar gitu. Dan memang ya kadang-kadang memang ya aku juga jadi sangat belajarnya gini antara lain, kita tuh mungkin kalau dari standpoint mencerita pasti kita nyari yang paling serunya gitu ya. Tapi kan kalau dokumenter kita ngomongin reputasi orang yang memang ada gitu, dan itu jadi tanggung jawab pembuat film, terutama saudaranya sih gitu kan, sampai sejauh apa dia bisa memproteksi si subjek gitu. Karena kan teman-teman juga pasti tahu ya, banyak sekali gitu subjek-subjek film dokumenter yang ujungnya merasa terzalimi gitu oleh saudaranya gitu. Itu kan bukan yang tidak pernah terjadi gitu. Jadi kurang lebih itu seperti itu sih gitu. Tapi memang kalau ditanya sejauh apa bedanya, wah itu beda banget sih dari cut pertama ya. Karena jadi sistemnya gini, jadi setiap kali Henny syuting pulang, footage-nya pasti dikompos, misalnya disusun dulu jadi adegan-adegan lepasan gitu, dan kita mulai mencoba membaca alurnya kurang lebih kemana gitu. Sampai ke yang sekarang itu ya beda banget gitu. Itu kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang backgroundnya adalah